Kira-kira sistol itu yang gimana? Enggak ini. Ada ini perlu dioret-oretnya ya. Sistol periode pada saat ventricle terusin. Yang bisa terusin. Periode sistol adalah periode pada saat ventricle berkontraksi, yang lebih tepatnya ya. Jadi kalau Anda lihat nanti di jantung itu perlu waktu ya. Jadi jantung kan tadi fungsinya memompa ya. Pada saat memompa, ventrikelnya itu akan berkontraksi ya, mengkerut gini, darahnya lewat ke aorta ya, maka itulah yang dinamakan sistol pada saat dia berkontraksi ya. Nah, sebelum berkontraksi pasti ada fase di mana dia harus mengisi darahnya dulu ya. Darah dari seluruh tubuh masuk ke vena cava lewat atrium ya. Masuk ke atrium dulu, diisi di atrium, dari atrium nanti diteruskan ke ventricle. Nah, masa pada saat pengisian inilah yang dinamakan periode diastol atau ventrikelnya berrelaksasi, nunggu diisi dulu sama si atrium ya, baru setelah diisi relaksasi dia baru nanti berkontraksi lagi, sistol lagi ya. Jadi periode siklus jantung itu ada selalu sistol dan diastol, sistol dan diastol. Ya. Bagaimana dengan kontraksi atrium dengan ventrikel? Ada jedanya ya, nunggu dulu. Darah masuk dulu ke atrium, nanti sama atrium dialirkan ke ventrikel, sama ventrikel nanti dikontraksi. Ya, nanti bisa dilihat kontraksi dari atrium dan ventrikel pada itu ya, jadi ada irangannya. Contractility, nah ini tadi. Kenapa dia bisa berkontraksi terus-menerus ya? Nah, selain tadi ada kebocoran, juga ini dipengaruhi, disarafi oleh saraf otonom ya. Yang tadi kalau sudah ikut kuliah saya ya, kelas A dan C, mungkin sudah ngerti ya tentang saraf otonom, ada parasimpatis, ada simpatis. Dimana kalau di jantung, simpatis ini yang mengaktifasi, sedangkan yang parasimpatis ini fungsinya menghambat ya. Ini kebalikan nanti kalau pada saat praktikum otot polos, yang simpatisnya malah menghambat, yang parasimpatisnya malah meningkatkan ya atau mengaktifasi. Itulah yang dinamakan homeostasis ya, proses keseimbangan. Kalau satunya menghambat, satunya mengaktifasi. Nah, selain jantung ini disarafi atau dipengaruhi oleh saraf, aktivitas dari jantung ini juga dipengaruhi oleh suhu, hormon, dan neurotransmitter ya. Lihat nanti di praktikum ini ya. Jantung dikasih suhu panas bagaimana, suhu dingin bagaimana, dikasih obat-obatan yang mirip dengan parasimpatis. Yang mirip parasimpatis itu yang asetilkolin ya, yang mirip dengan simpatis itu kalau kita beri adrenalin. Gimana nanti reaksinya? Itu yang akan diamati pada ya. Tujuan dari praktikum, nah ini kita melihat kontraksi atrium dan ventrikel. Nah, kita akan menggunakan hewan cobanya kura-kura. Ya, apa yang membedakan hewan kura-kura ini dengan manusia atau hewan mamalia yang lain? Dari kondisi struktur jantungnya ini. Sudah baca bukunya? Apa yang beda? Kura-kura hanya punya satu ventrikel, Dok. Ya, jadi ventrikelnya cuma satu. Atriumnya ada berapa? Ada dua. Atriumnya ada dua, ventrikelnya di bawah satu, begini ya. Nah, nanti dengan bentuk yang seperti itu kita nanti lebih mudah praktikumnya ya. Melihat bahwa irama kontraksi jantung itu diawali dari SK node yang terletak di sekitar atrium kanan. Ya, nanti kita bisa lihat, oh atriumnya
berdenyut dulu, baru beberapa saat diikuti ventrikelnya yang berdenyut ya. Nanti diberi obat, suhu, dan hambatan atau blok pada otot jantung. Alat yang digunakan, jadi untuk fisiologi ini kita mengamati otot skelet, otot jantung, otot polos, ya itu menggunakan kimograf ini. Jadi kimograf itu nanti ada gambarnya untuk merekam gambaran kontraksinya. Jadi suatu drum dengan sticknya yang dimana drumnya ini berputar-putar gitu ya, supaya nanti ujung penulisnya bisa menggambar di situ. Papan fiksasi untuk tempat meletakkan apa namanya kura-kura, ada statis, ada penulis, ada alat preparasi, di sini ada gunting, scalpel, pinset, penjepit arteri, dan jepit gaskel, serta benang dan termometer ya. Terus bahannya kita gunakan hewan cobanya kura-kura, kita gunakan ringer 5 dan 37 derajat untuk mewakili yang suhu tadi ya. Juga ringer yang suhu kamar, jadi yang enggak didinginkan maupun tidak dipanaskan. Kemudian ada asetilkolin, ini untuk wakilnya saraf parasimpatis, adrenalin, wakilnya saraf simpatis, obat-obatan yang mewakili ini ya, pengaruh saraf juga tadi. Kemudian air hangat dan air es untuk merendam ringer ini ya. Nah, ini gambarnya. Jadi ini kura-kuranya. Kura-kura kalau Anda amati ya, waktu dia masih hidup, itu punya tempurung ya di dadanya ya. Seperti kura-kura ninja itu ada tempurungnya di situ. Nah, itu harus digergaji dulu ya. Tapi bukan mahasiswa yang melakukan ya. Kita ada laboran atau punya alat laborannya untuk membuka tempurungnya itu ya, digergaji itu. Nah, sehingga nanti bentuknya seperti ini, tidak ada tempurungnya lagi. Ya. Kemudian tadi alat ini statis, ya, suatu seperti tiang. Ini penulisnya, ini ujung penulis ya, ini ujung yang satunya. Jadi ini seperti lidi panjang atau kawat gitu ya. Inilah yang dinamakan kimograf. Kimograf ini sticknya, ini drumnya yang bisa berputar. Jadi yang seperti bentuk tabung ini yang berputar ya. Ini sudah ditempeli, yang putih ini ditempeli dengan kertas. Nah, jadi kita nanti bisa melihat kontraksi dari jantung kura ini bila ini dijalankan. Jadi ini ada saklarnya ya. Kalau ini kita on kan, maka ini akan berputar ya. Berputar dengan kecepatan yang sudah kita atur. Di sini ada pengaturannya. Nah, kemudian ujung penulis ini tempelkan ke sini, ini diberi tinta ya, ditempelkan di sini. Ujung yang lainnya nanti berhubungan dengan otot jantung. Jadi ini jantung kura-kura nanti kita kasih benang seperti ini, panjang ini tempel di sini ya. Saya membayangkan. Nah, ini alat preparasinya. Ya, sementara ditelan dulu, nanti akan saya terangkan supaya Anda lebih jelas lagi. Persiapan supaya jantungnya bisa kita lihat, kura-kura yang sudah dibuka tempurungnya harus diikat kaki kanan dan kaki depan dan kaki belakangnya ya. Depan, kiri, nanti diikat dengan tali rafia, talinya dilewatkan di bawah papan, sambungkan ke kaki yang depan yang satu lagi ya. Kiri dihubungkan ke yang kanan, kaki belakang kanan dihubungkan lagi sama yang kiri yang di bawah ini ya. Jadi dia telentang gini dengan tangan dan kaki yang diikat supaya tidak bisa bergerak-gerak, goyang-goyang lagi ya. Benar-benar terpisah.
fiksasi, baru bisa kita lakukan praktikum ya. Nah, di daerah ini kepalanya ya di sini. Nah, berarti kira-kira di sini jantungnya. Nah, nanti dibuka jantungnya ini, dipotong perikardiumnya, pembungkus jantung dengan irisan Y terbalik. Ya. Nanti tolong difikirkan lagi ya. Kenapa sih Kak harus Y terbalik ya? Sekarang tidak saya beritahu, nanti aja. Sambil dipikir sendiri ya. Nah, kemudian dicari frenulum cordis. Nah, frenulum cordis ini apa? Coba dibaca di bukunya, salah satu ada yang baca. Apa ini ya frenulum cordis ini? Kok disuruh cari? Udah ketemu? Apa frenulum cordis? Ya, Izin menjawab, Dok. ya. Sama. Jaringan ikat yang menghubungkan apex cordis dengan perikardium. Ya, jadi dia suatu jaringan ikat tipis sekali. Jadi bentuknya itu seperti benang, benar-benar benang yang tipis itu ya. Dia menghubungkan antara perikardium ini pembungkus dengan apex cordis. Nah, apex cordis itu kira-kira bagian jantung yang mana ya? Saya membayangkan tadi jantungnya kura-kura. Kira-kira apex itu di bagian yang mana? Di istilah untuk jantung ya, ada basis, ada apex. Apex itu yang mana? Bagian mana dari jantung? Bagian puncak, Dok. Puncaknya jantung itu yang mana? Yang bawah. Bawah itu apa? Ventricle, Dok. Ya, jadi apex itu bagian ventricle dari jantung ya. Tadi kan sudah disebutkan kalau jantungnya kura-kura, ventrikelnya ada Satu, Dok. ada satu ya. Jadi di ujungnya itu ventrikelnya cuma satu, atriumnya dua. Di ujungnya ventricle itu yang kita ikat dengan benang ya. Benangnya kemudian dihubungkan ke penulis. Ini ya, pakai penulis ini. Nah, ini kan dia lagi penulisnya karena berat ya, dia ke arah bawah, yang ini yang lebih ringan di atas ya. Nah, ini kita luruskan ya, kita tidurkan gini. Kan ini dia berdiri gini ya. Kita tidurkan sehingga nanti tegak lurus ya, lurus gini. Ini kan lagi tidur. Ini kalau lurus gini ya. Nah, nanti penulisnya nempel di sini, yang ujung di sini, ujung satunya nanti dihubungkan ke jantung kura-kura menggunakan benang. Saya membayangkan ya, seperti ini. Sayang saya nggak dapat gambarnya kura-kura. Ini gambar untuk praktikum otot polos ya. Jadi ini lidinya atau penulisnya tadi, ujungnya nempel di kimograf ini, sedangkan ini ada benang. Nah, ini dia mengikat otot polos lambung ya. Tapi kalau di sini nanti mengikat jantung, ujungnya jantung tadi ya. Sini papan fiksasi yang ada jantungnya ya. Ada bayangkan ini bukan tabung peredam tapi di sini ada jantung kura-kura. Sini ada papan fiksasi, ini ada kura-kuranya. Bentar. Tadi ya, jadi gini. Misalnya ini kimografnya ya. Ya. Ini kimografnya. Ini yang gini.
ada sticknya, dia bisa berputar-putar ya, dan ada on off-nya di sini bisa berputar. Nah, kemudian ini kura-kura atas papan fiksasi tadi ya, ada kura-kura. Ini misalnya, nah kakinya 4 ini. Kemudian di sini jantungnya. Inilah yang ini ada statif dan lidi tadi ya. Ini yang penulis nanti dihubungkan ke sini. Sedangkan ujung yang ini dikasih benang, benangnya dihubungkan ke apex cordis yang ada di sini. Ya, bisa membayangkan? Jadi ini kalau berputar-putar si kimografnya ini akan bisa tergambar kontraksi dari jantung kura-kura ini. Saya bayangkan ya. Tadi di jantung ada periode sistol dan diastol. Sistol adalah ventrikel ini berkontraksi. Jadi dia berkontraksi seperti pompa atau gerak memeras ya. Sehingga kalau ventrikelnya berkontraksi, apa yang terjadi pada benang? Benang tertarik. Ya, nggak jelas suaranya. Apa tadi yang jawab? Boleh diulangi jawabannya, maaf nggak dengar. Benangnya tertarik, Dok. Ya, benangnya, tertariknya kemana? Ke arah mana nih tertarik? Maksudnya. Sudah benar, cuma saya ingin aja lebih tegasnya. Menarik benang ke arah mana nih? Benangnya tertarik ke arah mana? Oh, sudah Benangnya benar. tertarik arah bawah, Dok. Terus Ya, terus benangnya apa namanya tertarik. penggambarnya tadi Penulisnya kemana? jadi ke atas, Dok. Ya, bagus ya. Ke arah. Jadi sekarang bisa dibayangkan ya, kalau ini benangnya tertarik ke bawah seperti ini. Nah, ini ujung penulisnya nanti ke atas. Ini bisa Anda lihat gambarannya itu kontraksi normalnya jantung tuh kayak gini. Yang benar nanti gambarnya kayak gini. Kalau sudah lihat kayak gini terus jangan bilang, oh ini plato ya. Oh ini platonya. Bukan ya. Jadi ini bukan gambar potensial aksi. Ini adalah gambar kontraksi. Di mana kontraksi adalah hasil setelah potensial aksi ya. Jadi ini adalah kontraksi otot jantung tuh kayak gini ya. Bukan potensial aksi yang kita lihat ya. Ini adalah kontraksinya otot jantung ya. Kenapa ada gininya kecil? Nah, ya, sekarang yang berhubungan langsung sama benang itu tadi bagian apa? Bagian apa tadi? Namanya? Apex, Dok. Apex itu apa tadi? Apex Ventricle. tadi apa? Apex itu adalah bagian bawah ventrikel. ventricle. Jadi yang berhubungan langsung sama benang adalah ventricle. Sedangkan atrium tidak berhubungan sama benang ya. Nah, kalau saya gambar secara ele-elean nih ya, ini atriumnya, ini adalah ventrikelnya ya. Atriumnya 2, ventrikelnya 1, ujungnya ini yang diikat benang ya. Jadi kalau sampai ada kontraksi yang tergambar pasti yang lebih tinggi adalah kontraksi dari ventrikel ya, karena dia langsung berhubungan sama benang ini ya. So, kalau kita balik ini atriumnya di bawah, ini ventrikelnya di atas. Nah, yang benar gitu loh gambarnya. Ini benangnya ya. Saya salah ini gambarnya. Ya. Jadi yang tinggi ini adalah
gambarannya si ventrikel, kontraksi ventrikel. Sedangkan yang kecil ini gambaran kontraksi dari atrium. Nah, ini V ini. Nah, tadi ada kalau ini ventrikel, ini atrium, yang sistol, diastol itu yang mana, Dok? Nah, ini yang tadi katanya kalau kontraksi, benangnya narik ke bawah, ujung penulis ke atas. atas ya. Jadi yang dia pas naik gini nih yang namanya sistol ya. Sistol dari ventrikel tadi kan. Kalau dia pas turun ini yang diastol. Nah, kira-kira nanti gambarnya seperti itu ya. Kemudian enggak, kita kembali lagi. Jadi tadi balik lagi ke sini supaya enggak lupa. Setelah kita ikat tadi ya, frenulum cordis dengan benang dihubungkan penulis secara tegak lurus. Maka jalankan kimograf dengan kecepatan stabil, jangan dirubah-rubah. Misalnya pakai kecepatan 3, ya di tulisan 3 terus dari awal sampai akhir praktikum ya. Kita bisa menghitung frekuensi dan amplitudenya lebih tepat lagi. Nah, setelah diamati gambaran kontraksi atrium, ventrikel, sistol, diastol. Sudah saya jelaskan tadi. Jantung pura harus selalu dalam keadaan tidak boleh kering. Jadi, harus setiap saat ditetesi dengan finger supaya. Ya. Jadi, tadi dalam keadaan dia agak diangkat seperti ini, pasti tidak akan tenggelam dia ya. Tidak akan tenggelam di dalam cairan yang ada di perikardium tadi. Oleh karena itu kita harus rajin-rajin menetesinya dengan larutan ringer. Ya. Nah, kalau ada yang belum kenal dengan Dr. Jack, ini kelihatan sedikit Dr. Jack-nya. Kita. Kemudian percobaan pertama, pengaruh suhu. Jadi tadi diamati kontraksi normalnya, kimograf dijalankan, Anda amati kontraksi atrium, ventrikel, sistol, diastolnya. Kalau sudah kira-kira 20 kontraksi, baru boleh ditetesi sama ringer. Ini dikasih sih dengan ringer yang 37 derajat. Kok tahu Bu ini 37 derajat? Setahu saya 37. Gimana saya tahu? Ada yang bisa jawab? Kalau di buku nggak ditulis ini alatnya. Tadi sudah saya tulis. Apa? Supaya kita tahu ringernya ini benar 37. Diapain? Terus? Langsung nggak ada yang bisa jawab. Cek dengan termometer, Dok. Ya, ini ada termometer. Jadi harus diukur dulu dengan termometer. Jadi gini nanti ada tabung yang isinya air panas, satu lagi tabung besar isinya es batu, ya. Nah, ringer ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang kecil-kecil, ringernya ya. Ringer suhu kamar kita masukkan ke dalam tabung yang kecil-kecil. Nah, kemudian
ada sebagian yang dimasukkan ke dalam tabung yang isinya air hangat tadi. Taruh lagi, misalnya 66 ya, jadi 6 dimasukkan ke dalam tabung yang isinya air hangat, 6 lagi dimasukkan ke dalam es batu ya, air es atau es batu yang sudah mulai mencair. Nah, kemudian ringer ini diukur pakai termometer ya. Sudah sampai 37 belum? Nah, misalnya tadi Anda yang gunakan airnya agak panas, masih 45 derajat, tahu-tahu Anda masukkan atau teteskan di atas jantung kura dengan panas yang sekian, nah jantung kuranya bisa mateng, ya nggak jadi praktikum nanti mati. Ya. Ini kura-kuranya masih tetap hidup, jantungnya sebenarnya terus. Ya. Kira-kira suhunya nggak usah terlalu panas, 37 atau 38, baru nanti tabung reaksi itu boleh Anda tuang di atas jantung kura-kura, ya kira-kira setengah tabung. Grafnya tetap harus dijalankan supaya tahu kontraksinya bagaimana sih. Nah, misalnya tadi normalnya seperti ini, diberi ringer 37, panas, wah makin cepat misalnya, ya. Itu yang nanti harus diamati ya. Kalau sudah kembalikan ke semula, kemudian lakukan lagi kontrol ya, kontraksi normalnya dulu, nggak usah dikasih apa-apa. Setelah kira-kira 10-20 kontraksi baru boleh dituang dengan ringer 5 derajat. Sama ya, ini suhunya harus diukur dulu yang dimasukkan RS tadi ya. 5 derajat baru dituang. Nanti Anda harus mengamati frekuensi dan amplitudo dari denyut jantung akibat pengaruh suhu. Tadi saya kembalikan ke gambar ini. Bagaimana mengukurnya? Nah, ini boleh misalnya per 10 kontraksi misalnya ya. Ini ada gambar ini. Lihat aja. Ya. Ini seperti ini. Nah, misalnya gini ya. Misalnya ada 10, kita garis diukur dari ujung dia mulai berkontraksi sampai dia turun. Misalnya ini ada 10 kontraksi ya. Kontraksi. Nah, 10 ini kita ukur pakai penggaris. Ada berapa senti ya? 10 kontraksi ini. Nah, misalnya panjang ini ada 30 senti misalnya ya. Nah, ini kontrol. Bandingkan dengan nanti kalau dikasih suhu panas misalnya. Oh, ini gambarnya misalnya. Ini ada ukur, ada 10 kontraksi juga. Berapa ya senti jadinya? Nah, ya. Ini bisa kita gunakan untuk frekuensinya ya supaya mudah nanti cara mengukurnya seperti itu ya. Untuk frekuensi kita ukur aja panjangnya. Kalau untuk amplitudo kita ukur ini ketinggiannya. Ya, ambil 3 atau 5 kemudian di rata-rata. Ketinggiannya ini berapa? Nah, kalau kayak gini, nah ini tingginya ini berapa? Ambil yang ventrikel. Kalau sudah dikasih perlakuan, nah ini jadinya segini ya. Kita ukur tingginya jadinya sekian. Rata-rata. Nah, hasil ini yang nanti Anda masukkan ke dalam tabel halaman 17. Dibuka halaman 17 tabelnya. Ya, sudah ketemu? Di situ ada tulisan K, itu mewakili kontrol, P itu perlakuan, ya. Ini frekuensi, isi aja dengan senti ya, per 10 kontraksi ada berapa senti. Amplitudo, tingginya ada berapa ya. Pakai penggaris, boleh menggunakan milimeter, boleh menggunakan senti. Kemudian yang di keterangan itu nanti Anda isi hasilnya. Misalnya frekuensi
F. Ya. Bandingkan antara kontrol dengan perlakuannya. Ya. Nah, misalnya hasilnya makin cepat, ya kita gunakan tanda panah ke atas. Oh, meningkat nih frekuensinya. Amplitudo. Oh, ternyata dikasih pengakuan makin kecil amplitudonya. Pakai tanda panah, boleh ke bawah, turun. Ya, itu ya. Jadi ini untuk membuat laporan seperti itu. Ambil halaman 17. Udah ngerti ya? Oke, sekarang ke sini lagi. Ya. Oke, lanjut. Sekarang obat-obatan. Nah, pengaruh obat ini juga kita lihat kontraksi normalnya bagaimana, diamati. Nanti setelah itu ditetesi dengan adrenalin. Kira-kira 3 tetes dulu. Ya. Nah, nanti bandingkan antara yang normal ini, antara K ini kontrol ya, dengan yang perlakuan. P ini perlakuan, dikasih adrenalin. Frekuensinya bagaimana, amplitudonya bagaimana. Nah, kalau sudah dibilas dengan menuangkan ringer suhu kamar 2-3 kali di atasnya. Apa nih maksudnya? Kenapa harus dibilas di sini? Ayo sesi 2, tadi sesi 1 bisa jawab pertanyaan. Supaya pengaruh obatnya bisa dihilangkan. Ya, jadi ini dibilas berkali-kali supaya efek obat adrenalin ini hilang. Kita mau pakai asetilkolin sekarang ya. Nah, dicuci lah si jantung ini pakai ringer ya, dibilas. Setelah itu sebelum ditetesi harus membuat kontrol dulu. Dilihat. Nah, ini kalau sudah dicuci kayak apa kontraksinya ya. Baru nanti dikasih asetilkolin 3 tetes. Bandingkan antara kontrol dengan setelah pemberian obat. Nah, jangan lupa misalnya nanti itu namanya di timografnya dikasih tanda di sini. Misalnya ini kontraksi kontrolnya kayak gini ya. Setelah sampai di sini kita mau beri tetesi sama asetilkolin. Kasih tanda di sini. Setelah itu dikasih asetilkolin, nah, dilihat bagaimana. Nah, misalnya kontraksinya kayak gini. Yang Anda tahu, mulai dari sini ini yang kontrol, ini yang P perlakuan, yang D, ya kasih tanda di sini supaya tahu tempat penetesannya gimana. Sayang ya, sebenarnya menarik ini kalau Anda ikut langsung. Dan ya obat, jangan lupa ya kimograf tetap dijalankan supaya kita bisa lihat kontraksinya. Nah itu blok jantung, blok ini. Ini sudah saya katakan kalau di otot kalau di jantungnya kura-kura itu sangat jelas sekali sekat antara atrium dan ventrikel. Ya. Nah, supaya kita bisa mendapatkan hasil blok ya. Jadi maksud dari blok di sini adalah kita membuat hambatan supaya konduksi impuls dari S anode yang ada di atrium menuju ke ventrikel itu terhambat. Kita hambat konduksinya dengan menggunakan dipasangi jepit gaskel atau dipasangi arteri klem di situ ya, dihalang-halangi konduksinya pakai jepitan itu. Maka nanti akan terlihat ada blok atau ada gangguan konduksi pada jantung. Yang diharapkan Anda bisa mendapatkan 2 macam gambaran, blok parsial dan blok. Bagaimana membedakannya? Dilihat dari gambarnya itu tadi. Yang blok parsial
kalau irama denyut atriumnya berlainan dengan denyut ventrikelnya. Tuh, Bu, tadi katanya memang berlainan, kontraksi atrium dulu, baru kemudian ventrikel beberapa saat. Ya, itu normalnya seperti itu. Tapi kalau dikena blok, maksud yang di sini berlainan adalah denyutnya yang beda. Ya, jadi karena dihambat dari SA node menuju ke AV node dihambat, maka denyut 2 atau 3 kali atrium baru disertai 1 denyutan dari ventrikel. 2-3 kali atrium baru 1 kali denyutan dari ventrikel. Itu yang dinamakan blok parsial. Ya. Kalau blok total benar-benar total, nggak ada impuls atau konduksi yang lewat masuk ke ventrikel. Berarti kita gambarnya ya. R ya, nanti coba dipikirkan ya. Saya tahu apa blok parsial dan total. Diamati frekuensi dan amplitude. Yang terakhir adalah otomasi jantung. Otomasi diapakan ini jantungnya ya? Nah, ternyata jantung kita keluarkan dari tubuh kura-kura. Jadi selama praktikum tadi kan jantungnya masih melekat di tubuhnya kura-kura ya. Hanya saja kita angkat sedikit gitu ya tadi jantungnya. Nah, sekarang otomasi itu jantungnya itu dipotong dari sekelilingnya, dari sekitarnya, sehingga tinggal jantung aja. Nanti Anda letakkan di atas baki atau di atas papan fiksasinya itu, usahakan benangnya masih tetap menempel di ujung ventrikelnya. Nanti bisa Anda lihat, ternyata di luar tubuh pun jantung itu masih bisa berkontraksi. Kenapa? Ada transplantasi jantung. Nah, jantung keluarin dari tubuh masih bisa berkontraksi. Tapi dengan perlakuan yang istimewa tentunya ya, tidak seperti di praktikum ini dengan semena-mena Anda potong jaringannya, taruh. Nah, baik, jadi nanti di otomasi juga dilihat frekuensi dan amplitudo dari denyut jantungnya. Ya, jadi gitu aja praktikumnya. Ya, ada 4 tahapan di sini. Jadi pengaruh suhu, pengaruh obat, blok jantung, dan otomasi. Wah, harus dilakukan menggunakan 1 ekor kura-kura. Baik, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Kalau belum ada bayangan, mungkin agak susah nanti pada saat praktikum kita bisa melihat. Paling rendah, ini sudah ada gambar. Anda bisa membayangkan kura-kuranya seperti ini. Tarik ke atas ini. Jadi, hubungkan dengan penulis nanti. Modelnya seperti ini. Nah, dulu karena alatnya sangat terbatas, kita punya alat ini hanya 6. Sedangkan mahasiswa satu kelas kadang-kadang ada 50 ya. Maka 50 dibagi 6, ada 8, ada 9 mahasiswa. Sekarang nggak boleh ya. Kedekatan kayak gini nggak boleh. Jadi nanti kita pada saat praktikum, di ruang praktikum disediakan hazmat, udah dipakai, atau nggak pakai juga nggak apa-apa, tapi kita harus ini ya, harus benar-benar physical distancing. Pernah ada yang coba pakai hazmat nggak kuat panasnya ya, semakin sungguhnya. Saya ulangi lagi, jadi praktikum ini tidak wajib. Praktikum offline ini tidak wajib ya, hanya pada anak-anak yang berminat
dan anak-anak yang mempunyai surat keterangan tes swab-nya negatif dan surat izin dari orang tua ya, itu nanti yang boleh mengikuti ya. Tapi misalnya sudah dapat izin, sudah punya tes hasil negatif pada hari H, ternyata badannya panas, nggak enak, ditem ternyata di temperatur gini pakai termometer 37,5. Nah, sebaiknya nggak usah aja ya, nanti membuat nanti kalau ada apa-apa nanti kita semua yang kena ya, boleh dibatalkan. Begitu juga dosennya ya, kalau sekarang dia bilang ya saya bisa datang, tapi pada saat hari H ternyata saya nggak enak badan ya, bisa saja semuanya itu menjadi batal gitu ya. Ini karena pandemi ini menjadi serba ketidakpastian ya, kondisi kita tiap hari berubah. Mahasiswa juga disuruh mengisi absen setiap hari ini COVID, tuh tiap hari Senin. Ada absen nggak untuk COVID? Enggak ya? Halo? Tidak. ada, Dok. Tidak ada, Dok. Oh ya, nggak ada ya. Kalau dosen kita diawasi terus, siapa yang habis dari luar kota, siapa yang kemarin sakit panas gitu ya, jadi pas. Baik, jadi itu ya bisa dibaca di aula atau di e-learning, sudah saya beri keterangan apa saja yang syarat-syaratnya supaya bisa di praktikum offline. Jadi intinya tidak wajib, kalau memang berminat ingin ya tidak apa-apa, bisa datang ya. Kita membatasi jumlahnya ya, boleh WA ke saya, dan WA yang satu lagi untuk semester 2 ada alamatnya di situ, supaya fakultas, pimpinan maupun gugus COVID bisa ikut mengawasi ya, berapa orang, nggak boleh dalam satu lab nanti terlalu banyak berjumlah juga. Sampai nanti ada sesuatu lagi sehingga kita cuma bisa satu kali sesi ya, nanti akan diberi pemberitahuan ya. Baik, kemudian yang penting minggu depan adalah pretest ya. Semua yang dipreteskan, mulai dari kepekaan saraf perifer, otot polos, dan otot jantung. Karena itu waktunya sekitar 30 menit ya. Mulai dari 11.15. Baik. Ini nanti PPT-nya akan saya masukkan ke dalam aula ya. Nggak usah khawatir, nanti beberapa sudah tanya, PPT-nya mana? Ya, nanti akan saya share. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Minggu depan sedikit ketemu dulu ya, nanti masuk, setelah itu mengerjakan quiz ya. Ada password-nya untuk masuk. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Bila tidak ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.